Persiapkan diri kamu sebelum mulai beribadah. Kalian sudah mandi dan berpakaian rapi. Ya, bye. Ada teman-teman, ini adalah ibadah, tidak boleh sambil ngobrol, tidak boleh sambil makan. Stop play. Fokus. Berikut panduan ibadah anak online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Pada Alkitab, restorasi padang Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Shalom adik-adik. Lambaikan tangan bersama Kak Kristi ya, katakan shalom. Wah, Kak Kristi sukacita dan adik-adik di rumah pasti bersukacita lagi karena hari Minggu ini kita bertemu lagi di ibadah anak online. Adik-adik bangkit berdiri yuk, yang semangat semuanya bangkit berdiri. Papi mami juga bangkit berdiri ya. Kita mau sama-sama berdoa sebelum beribadah, supaya hadirat Tuhan menyelimuti semua kita dan kita mengalami Tuhan. Amin. Amin. Yuk adik-adik angkat kedua tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Yaralaba shandira nama yaralaba yaralaba kirana namu. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus baik sekali dalam hidup kami. Kami sehat, kami dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Karena kami percaya hari-hari ini hanya Engkau Yesus yang kami rindukan. Tuhan Yesus penuhi rumah kami dengan atmosfer surgawi. Urapi papi mami, urapi kami semua adik-adik sekolah minggu yang siap beribadah hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua adik-adik sekolah minggu yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Kurang semangat nih, Kak Ica masih lemas. Apa kabarnya? Luar biasa. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kak Ailing, adik-adik sekolah minggu yang di rumah saat ini semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan. Semuanya sudah siap untuk bersorak-sorai. Yuk sama-sama sambil berlompat kita katakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Yuk lagi sekali Kak Ailing. Haleluya. Nah, Kak Ica, bagi adik-adik yang sudah siap untuk ibadah, kakak undang untuk mempersiapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan dan kita akan mengangkat tangan kita, tutup matanya adik-adik. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik buat kami. Nyatakan ucapan syukurmu adik-adik di hadapan Tuhan. Mari berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami beroleh kemenangan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur. Katakan kami bersyukur Tuhan.
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau hadir di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita nyanyikan lagi dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku.
jiwa kami, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Tuhan, Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, lebih lagi segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Angkat kedua tanganmu, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi, angkat kedua tanganmu, sama-sama kita nyatakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi. Kelepasan terjadi di sini. Beri sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus. Semua adik-adik kita tutup matanya, lipat tangannya. Bapak, kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Pada hari ini kami boleh beribadah online, kami boleh menyembah Tuhan. Kami berterima kasih untuk lawatan Tuhan yang luar biasa pada setiap kami. Bagi adik-adik yang sedang beribadah di rumah-rumah Tuhan Yesus, kiranya sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami mau lebih lagi untuk bersorak-sorak bagi Engkau. Kiranya Engkau sendiri yang beracara pada ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya katakan amin. Adik-adik di rumah itu hebat-hebat semuanya loh Kak Aileen. Semuanya keren, semuanya mau menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Siapa yang mau lebih lagi bersorak-sorak buat Tuhan Yesus? Siapa yang di sini mau menari lebih lagi? Angkat kedua tangannya yuk, kita mau menari. Semuanya bangkit berdiri ya. Semuanya tepuk tangan di atas kepala.
menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan sambil muter ya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ke kiri muternya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Ulang lagi dari awal. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ayo kita menari sambil muter. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Muter lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita di sini lebih dari pemenang. Amin. 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 Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik. Mari kita sorak-sorak yang terbaik. Haleluya. Kita anak-anak Tuhan lebih dari pemenang. Amin. Sebab hanya dalam Tuhan kita beroleh kemenangan. Mari bersorak lebih lagi buat Tuhan Yesus. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan. Iblis
adik-adiknya sudah gak sabar nih mau dengerin firman Tuhan hari ini. Yuk sama-sama kita mau dengerin firman Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati kita. Sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita harus konsentrasi, kita harus fokus. Yuk angkat kedua tangannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, sertaku selamanya. Firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, sertaku selamanya. Firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk setiap hari yang Kau berikan buat kami pada hari ini. Tuhan Yesus, anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan-Mu. Biarlah Bapa urapi setiap hati dan telinga anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan firman ini dapat bertumbuh, berakar dan berbuah dalam setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. His love is strong and kind. I could search the whole world over for a love that is forever. In His great love I... Hai, selamat tahun baru 2022. Wow, 2022 itu adalah the year of new paradigm. Artinya paradigma yang baru. Oke? Nah, kalau yang disebut paradigma itu artinya cara pikir yang sesuai Alkitab. Nah, sekarang kakak mau cerita nih adik-adik. Tahu nggak? Sebelum kakak mau cerita, kita doa dulu. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami rindu di tahun yang baru ini kami mengenal cara pikir-Mu lebih lagi. Dan biarlah
Roh Kudus yang akan membantu kami untuk berpikir sesuai dengan cara pikir Kristus. Kalau kami mau mulai mendengar isi hatimu, biar kami duduk yang manis. Siapkan hati, kami terima dan sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, karena ini adalah tahun yang baru, maka kakak mau ngingetin lagi nih sama kamu. Tahu gak sih bahwa kita semakin mendekati hari-hari di mana kedatangan Tuhan semakin dekat. Salah satu ciri kedatangan Tuhan semakin dekat yaitu kegerakan atau kuasa Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Artinya apa lagi ya? Artinya seperti yang di kitab Yoel ngomong. Pada hari-hari akhir, Roh Kudus tercurah atas semua manusia. Nah, kakak mau tanya nih. Kakak mau tanya sama kamu. Kalau nenek-nenek ompong, manusia bukan? Manusia. Pinter. Kalau om-om yang jenggotan, kumisnya gini, manusia bukan? Manusia. Kalau anak kecil yang suka ngompol, manusia bukan? Ngompol. Manusia. Walaupun dia ngompol. Berarti yang namanya manusia, semuanya itu adalah tempat kediaman Roh Kudus. Karena 1 Korintus 6 ayat 19 bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu manusia adalah bait Roh Allah. Bahwa Roh Allah tinggal di dalam kita. Berarti begini, kakak ulangin ya. Di hari-hari akhir, Roh Kudus tercurah atas semua manusia. Karena manusia adalah tempat kediaman Roh Kudus. Di hari-hari akhir, Roh Kudus tercurah atas semua manusia. Karena manusia adalah rumahnya Roh Kudus. Nah, sekarang kakak mau tanya nih. Siapa di sini yang mau jadi tempat kediaman Roh Kudus? Angkat tangannya. Bagus. Kalau kamu ya jadi tempat kediaman Roh Kudus, kamu akan diperlengkapi dengan kuasa. Dan kuasanya itu enggak cuma sekedar kuasa yang biasa-biasa aja, tapi itu akan menjadi kuasa yang super power. Tapi untuk itu, kalau kita jadi manusia yang diperlengkapi Roh Kudus punya kuasa, berarti kita akan menjadi prajurit yang luar biasa di dalam Kristus. Kalau satu prajurit luar biasa, ketemu prajurit lagi, lama-lama jadi pasukan. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu nih, pasukan yang sekarang ini nih, kira-kira kamu termasuk pasukan yang seperti apa? Yuk, kita cari tahu ya. Kamu pasukan yang mana ya? Apakah kamu pasukan yang ini? Klik. Nah, apa itu Kak? Apa itu ya? Oh, itu manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Bukan. Itu bukan tengkorak, Dek. Itu tulang-tulang yang berserakan. Seperti yang terjadi di dalam firman Tuhan, di dalam Yehezkiel 37. Ceritanya Nabi Yehezkiel ditanya sama Tuhan gini, hai hambaku, dapatkah tulang-tulang ini? Jadi Yehezkiel nih diperlihatkan di satu lembah, isinya tulang melulang yang udah mati. Artinya itu apa sih? Kuburan.
yang ada cuman tulang-tulang berserakan. Ada tengkorak tuh tulang kepala, Dek. Di situ ada tulang tangan, tulang kaki, itu tulang-tulang semua berserakan. Nabi Yeskiel dibawa sama Tuhan, terus dikasih lihat. Lalu Tuhan tanya, apakah bisa tulang-tulang ini dibangkitkan? Lalu firman Tuhan berkata, berfirmanlah atas tulang-tulang kering itu. Nah gitu, Dek. Jadi Nabi Yeskiel disuruh mengucapkan firman, berhembuslah Roh Kudus, kan gitu. Cuma kakak kan tadi kasih tahu, Roh Kudus tercurah atas manusia. Kalau tulang-tulang kayak gini manusia bukan. Manusia bukan. Ayo coba pikir. Bukan. Kalau itu bukan manusia itu apa, Kak? Itu udah bukan manusia, itu udah tulang-tulang doang. Berarti itu udah bukan manusia mati lagi, Dek. Udah bekasnya doang. Dulu pernah manusia. Nah, kalau kamu jadi pasukan tulang kering doang kayak gini nih, mati nih. Pertama-tama itu jelas. Artinya gini, kamu tidak mengenal Kristus. Kamu tidak mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Sebab kalau kamu jadikan Tuhan sebagai Juru Selamat kamu, kamu memperoleh hidup. Nah, kalau hidup itu namanya manusia. Kalau mati bukan manusia. Jadi kayak tulang-tulang begini nih, tulang kering. Ih, siapa yang mau jadi tulang kering? Satu, gak bisa diatur, berantakan. Dua, gak mau diatur, so tahu. Tiga, enggak bisa diatur, mau-maunya sendiri. Itu namanya pasukan tulang kering. Yang berikutnya, ting, pasukan kerangka, bukan pasukan tengkorak. Sekali lagi kakak kasih tahu, tengkorak tuh kepalanya. Ini nih kalau ada kepalanya yang seperti ini namanya kerangka. Itu artinya tulang-tulangnya kan udah nyambung nih, Dek. Udah nyambung tersusun. Tapi kalau tulang kayak begini, pasukan tulang kerangka, manusia bukan. Manusia bukan. Bukan. Ini bukan manusia. Bagaimana mungkin Roh Kudus bisa tinggal di dalam tulang kerangka? Kalau pasukan jenis kayak tulang seperti ini, itu adalah kurang sungguh-sungguh. Enggak mau sungguh-sungguh mencari Kristus. Dia tahu Tuhan Yesus, tapi cara hidupnya seperti orang dunia. Dia tahu Kristus, tetapi hatinya kering. Dia beribadah, tetapi dia tidak menemukan Kristus. Nyanyinya gak ada rasa, jadi males-malesan, gak mau nyembah. Apalagi doa, apalagi baca Alkitab, gak mau. Gak baca Alkitab, cara pikirnya gak bakal baru. Kakak kasih tahu ya, gak baca Alkitab, cara pikirnya gak bisa baru. Nah, itu kalau kamu pasukan tulang kerangka. Kalau yang ini gimana, Kak? Klik. Wah, pasukan apa itu ya? Oh, itu pasukan daging. Maksudnya apa, Kak? Coba kamu lihat. Kan dia udah gak bentuk tulang kerangka, udah ada dagingnya, udah ada uratnya. Namun belum ada kulitnya. Coba kamu lihat. Kalau belum ada kulitnya, di atas kulit itu kita baru bisa taruh baju, Dek. Kalau enggak, kamu bisa kebayang enggak? Kalau daging enggak ada kulitnya, perih kan? Kalau kita jadi pasukan daging, itu bicara anak-anak Tuhan, pasukan-pasukannya Tuhan, yang udah kenal Kristus, tapi yang memimpin hidupnya adalah dagingnya. Contoh ya. Tahu enggak baca Alkitab penting?
Tahu. Ayo baca Alkitab. Iya, tapi daging aku ngantuk. Tahu nggak berdoa penting? Penting. Kamu berdoa ya? Iya, tapi daging aku males. Tahu nggak kita harus berpuasa? Tahu. Puasa ya? Oke. Tapi daging aku lapar, maunya makan. Gimana? Nah, kalau kita jadi pasukan daging kayak gitu, yang mimpin dagingnya. Jadi akibatnya apa? Kalau pasukan daging, yang mimpin dagingnya, yang mimpin bukan Roh Kudus. Sebab daging nggak bisa memimpin kepada hidup, Dek. Tapi Roh Kudus bisa memimpin kepada hidup. Nah, kalau yang terakhir ini nih, klik. Teteng, apakah itu? Yes! Wih, pasukan lengkap. Ceng, 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 siap. Itu kumpulan prajurit-prajurit hebat. Tahu nggak kenapa? Karena mereka udah tumbuh kulitnya, mukanya ada bentuk. Kalau yang tadi kan mukanya nggak ada bentuk kan, urat-urat doang. Mau punya temen urat-urat doang begitu? Nggak mau kan? Kalau ini dong, ada kulitnya. Terus ada apa lagi? Oh, bisa dipakai baju. Terus bisa dipakai apa lagi? Perlengkapan senjata. Cat, helm. Cat, baju jira. Cat, kasut. Cat, pegang senjata. Pegang apa lagi? Perisai. Cakep. Nah, waktu kita diperlengkapi, kita siap, benar-benar seperti manusia yang hidup, ditambah hembusan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Roh Kudus turun di atas kita, seling, seperti janjinya. Roh Kudus turun atas semua manusia. Kenapa manusia, Kak? Kenapa kalau bukan manusia? Sebab firman Tuhan bilang, sebab manusia tempat kediaman Roh Kudus. Nah, Roh Kudus tercurah. Kita menjadi pasukan yang hebat, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita menjadi hidup dengan cara Roh Kudus. Kita mulai berpikir dengan cara pikir Roh Kudus. Nah, jangan lupa, kan tadi kakak bilang, the year of new paradigm. Paradigma yang baru, yaitu cara pikir yang sesuai dengan Alkitab. Yaitu cara hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan cara hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Siap? Siapa di sini yang mau cara pikirnya baru? Angkat tangannya. Wah, benar ya? Oke, siap-siap ya. Sekarang tutup matanya. Lipat tangannya. Kakak mau berdoa. Dengar ya. Kita mau bangkit tahun ini menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Prajurit yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Prajurit yang menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Sehingga kita punya cara pikir yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, pertama-tama yang rindu angkat tangannya. Taruh di kepala kamu, Dek. Pegang kepalanya. Kakak mau berdoa. Bapa di dalam surga, jamah adik-adikku Tuhan, jamah anak-anak yang hari ini Tuhan sedang menyaksikan tayangan ini, jamah
Jamah Tuhan, papa mama yang sedang menyaksikan tayangan ini, jamah. Keluarga-keluarga yang sedang beribadah saat ini, Engkau jamah. Engkau buat Tuhan di tahun di mana paradigma yang baru itu turun atas setiap anak-anak, atas papi mami, atas seluruh keluarga. Cara pikir yang dituntun oleh Roh Kudus, cara pikir dari hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus turun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saat ini juga turun. Sehingga di tahun ini segala sesuatu yang membuat kami sakit, yang membuat kami gagal, yang membuat kami tidak bisa mengampuni, yang membuat kami marah, yang membuat kami sedih, semuanya itu bisa dihalau oleh cara pikir yang diberikan oleh Roh Kudus. Cara pikir yang memimpin, cara pikir yang menghibur, cara pikir yang menguatkan, dan yang membawa damai sejahtera. Terima, terima, terima saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Memasuki tahun 2022, ada Roh Kudus yang memimpin hidupmu. Ada Roh Kudus yang mulai menuntun kamu. Terima. Kamu dan seisi rumahmu, terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan, Roh Kudus menjamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus turun. Terima. Terima. Biarlah kecerdasan turun atas kamu deh. Terima. Terima. Hikmat, hati yang mudah diatur, lembut, mudah mengampuni, turun dalam nama Yesus. Terima. Terima. Cara pikir yang baru turun. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Memasuki tahun ini, kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera menuntun, memimpin. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus, terima. Papi mami, terima. Berkat atas anak-anakmu, berkat atas rumah tanggamu, turun sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan darah Kristus sempurna atas kamu dan keluargamu. Terima kasih Bapa. Aku menyerahkan Tuhan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat memasuki tahun 2022. Tahun paradigma yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ayat hafalan minggu ini 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat terjadi di zaman now. 2. Penuaian terbesar dan terang. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Mari teman-teman kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terlantar kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. He left his throne on high. Tuhan Yesus berkati supaya papa, mama, dan saudara-saudara aman dalam lindungan Tuhan sehat selalu dan diberkati. Jadikan kami keluarga yang diurapi Tuhan penuh Roh Kudus. Kami berdoa keluarga kami damai seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau dia nanti sekolah-sekolah buka Tuhan, sama buku sama tamu-tamu Tuhan, ya kita bisa sekolah. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat Pulau Bali Tuhan, biar Pulau Bali tidak terkena virus apapun Tuhan, biar jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, berkati bangsa Indonesia, ampuni bangsa Indonesia, pulihkan bangsa Indonesia, jauhkan dari segala sakit penyakit sampar, dan nama Tuhan Yesus, ketenangan Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Haleluya, amin. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Saatnya memberi. Bagi adik-adik yang ingin memberi, silahkan untuk mentransfer ke nomor rekening di bawah ini. Selamat memberi. Yuk adik-adik, sekarang kita mau menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tangannya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus untuk anak-anak yang ada di GBI Kuta Bali, GBI Lerina Nusa Dua. Tuhan memberikan kepandaian, kepintaran, kecerdasan, kesehatan yang sempurna untuk kemuliaan Tuhan. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua. Bagi yang percaya, katakan anak-anak, amin. Tuhan memberkati. Shalom. Treasure, greater truth than what we have.